Pertanyaan pertama, menurut grup Anda, kenapa para pekerja melakukan mogok kerja? Uraikan secara rinci berdasarkan 3 alasan. Menurut kami, kenapa para pekerja melakukan mogok kerja? Yang pertama, pekerja melakukan aksi tersebut untuk menuntut agar menghentikan program furlough dan semua pekerja privat yang telah dirumahkan oleh manajemen untuk dapat kembali bekerja. Yang kedua, perusahaan menolak untuk bermusyawarah dengan pekerja terkait program furlough tersebut dan tidak ada perundingan sebelumnya. Hal ini menyebabkan karyawan mogok kerja. Kemudian, selama dilaksanakannya mogok kerja, perusahaan menindak dengan memutus hubungan kerja secara sepihak kepada para pekerja yang ikut berpartisipasi dalam mogok kerja. Dan tindakan tersebut merupakan tindakan sewenang-wenang perusahaan yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Yang ketiga, para pekerja melakukan mogok kerja sebagai bentuk atau merupakan aksi ataupun perlawanan terhadap PT Freeport karena ada sejumlah dugaan pelanggaran aturan ketenaga kerjaan oleh perusahaan tambang tersebut. Seperti yang dikatakan kuasa hukum pekerja PT Freeport Indonesia. Yang pertama, PT Freeport Indonesia disebut melanggar pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Nur menyebutkan PT Freeport Indonesia sengaja menghalangi aktivitas serikat buruh yang dilindungi undang-undang tersebut. Kedua, PT Freeport Indonesia juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan yang menyebutkan larangan penghalangan kebebasan buruh untuk berserikat. Ketiga, perusahaan tambang itu juga disebut menabrak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Indonesia. PT Freeport Indonesia terancam undang-undang tersebut karena menghentikan keikutsertaan karyawan dalam program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Program furlough adalah program merumahkan karyawan ke tempat asalnya. Program ini harus dihentikan karena akan banyak yang terkena dampak jika dibiarkan. Para pekerja mempunyai anak dan istri, sehingga jika dibiarkan korbannya bisa semakin banyak, dan perusahaan tetap memerlukan karyawan. Furlough atau merumahkan pekerja adalah istilah yang sebenarnya tidak ada dalam dunia buruh atau pekerja. Bahkan dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan pun tidak mengenal istilah salah satu ini. Menurut grup kami yang harus dilakukan pemerintah yaitu pemerintah sebagai satu-satunya otoritas yang membuat regulasi perburuhan dan ketenaga kerjaan. Negara juga yang mengimplementasikan regulasi hingga menjalankan fungsi kontrol, justru absen dalam persoalan PT FI. Seperti kasus pemblokiran BPJS, negara belum menunjukkan keberpihakannya. Selanjutnya, negara sebagai aspek aktif negara sejatinya dalam relasi industrial, negara dibutuhkan sebagai jembatan bagi kelompok yang lemah. Dengan tidak pedulinya pemerintah terhadap pelanggaran HAM, pada kasus tersebut berarti pemerintah tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai menegakkan dan memajukan hak asasi manusia. Di sini pemerintah juga bisa dikatakan telah melakukan pelanggaran HAM juga. Ada beberapa peran serikat pekerja pada kasus ini. Yang pertama adalah serikat pekerja berperan untuk memperjuangkan hak-hak pekerja yang dilanggar, melindungi dan membela kepentingan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja, apalagi terkait dengan karyawan yang akan dirumahkan. Yang kedua, serikat pekerja berupaya memulihkan status kerja dan hak-hak yang melekat. Yang ketiga, peran serikat pekerja sangat penting sekali dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, khususnya perselisihan pemutusan hubungan kerja. Menurut saya, karena PT Freeport telah melakukan PHK kepada karyawan yang melakukan mogok kerja dan tidak lagi memenuhi kewajiban sebagai karyawan. Jadi, PT Freeport Indonesia mengaktifkan keikutsertaan BPJS tersebut. Nah, sebenarnya yang menonaktifkan kepesertaan BPJS itu adalah PT Freeport itu sendiri. Karena PT Freeport tidak membayarkan iuran kepesertaan BPJS karyawan yang mogok kerja dengan alasan PT Freeport merumahkan karyawannya karena alasan efisiensi. Kesimpulan, perlu diketahui dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan atau PKB PHI tahun 2015-2017
tidak mengatur atau menjelaskan secara terang apa yang dimaksud mengenai furlough. Jadi, program ini harus segera dihentikan, apalagi dengan tidak jelasnya alasan mengapa mereka dirumahkan dan kapan akan dikembalikan untuk bekerja. Kemudian, ketentuan mengenai hak bagi para pekerja untuk melakukan mogok kerja tertuang pada pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa mogok kerja sebagai hak dasar pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat butuh yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Tetapi, di sini PT Freeport menggunakan itu untuk menjadikan alasan kemudian perusahaan menindak dengan memutus hubungan pekerja secara sepihak kepada para pekerja yang ikut berpartisipasi dalam mogok kerja. Terkait PT Freeport yang menghentikan keikutsertaan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan, karyawan sudah seharusnya tetap mendapatkan hak mereka, terutama hak atas jaminan kesehatan yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan seperti yang tertuang sesuai pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Terkait dengan pemerintahan yang sengaja melalaikan tugasnya, sudah seharusnya membantu para karyawan dalam kasus ini di mana